teman-teman, siapa nih teman-teman yang cita-citanya mau study abroad ke negara Jepang atau Inggris? Pasti banyak banget ya, karena sistem pendidikan di sana yang sudah keren banget. Gak cuma sistem pendidikan aja, tetapi aspek-aspek yang lain juga pastinya keren banget. Nah, negara-negara tersebut termasuk negara maju. Selain ada negara maju, ada juga negara yang disebut sebagai negara berkembang. Jadi ada dua jenis negara yang akan kita bahas ya teman-teman. Negara-negara tersebut diberi istilah negara maju dan negara berkembang bukan tanpa alasan loh. Ada beberapa indikator yang dijadikan dasar untuk melompokkan negara-negara tersebut. Sebelumnya, teman-teman boleh lihat tujuan pembelajaran dari video ini terlebih dahulu supaya ketika teman-teman selesai menonton video ini, tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal ya. Next, kita mau belajar apa aja sih tentang negara maju dan berkembang? Yang pertama, pastinya ada pengertiannya terlebih dahulu, kemudian ada indikator, ada ciri-ciri, dan juga ada persebarannya. So, kita bahas dulu kali ya, apa itu negara maju dan negara berkembang, biar kita tahu dulu nih dasarnya. Jadi, negara maju atau negara berpenghasilan tinggi, negara industri, developed country, dan advanced country adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Salah satu contoh dari negara maju adalah Australia nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini salah satu kampus di Australia yaitu University of Melbourne. Bahkan untuk sekelas kampus alias instansi pendidikan itu fasilitasnya udah sekeren ini ya teman-teman. Fasilitas yang sekeren ini tentu mendukung semangat belajar mahasiswa yang ada di sana. So, let's move ke negara berkembang. Jadi, negara berkembang ini atau sering disebut juga dengan developing country, low and middle income country, dan newly emerging economy adalah negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Nah, salah satu contohnya adalah Indonesia. Di video ini ada Jakarta nih teman-teman, tepatnya di Jakarta Pusat. Kalau di Jakarta Pusat, udah lumayan rapi ya teman-teman tata kotanya. Tapi kalau kita melihat wilayah lain, belum tentu serapi Jakarta Pusat loh teman-teman. Jadi bisa dibilang pemerataan tata kota di Indonesia belum terlalu baik nih teman-teman, seperti negara maju lainnya. Loh, emangnya tolok ukur suatu negara itu dibilang maju dan juga dibilang berkembang itu kayak gimana sih? Yuk kita lihat dari keberhasilan proses pembangunannya. Nah, pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik dan juga pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana fisik yang meliputi sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan juga irigasi. Sedangkan pembangunan non-fisik merupakan pembangunan mental dan psikologis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara tersebut merata, standar hidupnya relatif tinggi, dan teknologi yang digunakan berstandar canggih. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang kesejahteraan materialnya masih dalam tingkat rendah. Nah, sekarang kita lihat indikator apa saja yang dijadikan dasar untuk melompokkan negara menjadi negara maju dan juga negara berkembang. Nah, di sini ada singkatan nih teman-teman, biar teman-teman makin mudah buat inget indikatornya apa aja, yaitu penduduk, kerja, makan, petek. Pennya yaitu tingkat pendidikan, duduk yaitu pertumbuhan penduduk, kerja yaitu kesempatan kerja, berarti mata pencaharian, kan berarti tingkat kesehatan, P berarti pendapatan per kapita, dan T berarti penguasaan teknologi. Nah, gimana sih cara membedakannya? Setiap indikator pada negara maju akan berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Misalnya, tingkat pendidikan di negara maju tinggi, tetapi di negara berkembang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dapat dibedakan juga dari sistem pendidikannya, misalnya di Jepang dan juga di Indonesia. Di Jepang, tahun ajaran baru sekolah dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April, bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura.
Nah, hal ini dipercaya bisa menambah semangat anak-anak untuk sekolah dan kuliah. Coba kamu bayangin deh, kita lagi berangkat sekolah nih, pemandangannya penuh dengan bunga sakura yang sedang mekar. Bagus banget ya pasti kita langsung jadi semangat buat menjalani hari gitu. Beda sama di Indonesia, mau panas terik atau hujan deras, sekolah dan perkuliahan harus tetap berjalan. Maksudnya, tidak ada musim tertentu untuk memulai tahun ajaran baru. Paling seru sih kalau kita lagi musim hujan, pemandangannya pasti warna-warni. Bukan karena bunga-bunga sedang mekar, tetapi karena orang-orang pada pakai jas hujan. Keren ya, lagi hujan begitu tetap semangat berangkat ke sekolah dan kampus. So, let's next. Jadi, perbedaan negara maju dan negara berkembang gak hanya di pendidikan aja dong pastinya, begitu juga dengan indikator-indikator yang lainnya. Nah, untuk teman-teman biar lebih mudah nih belajarnya, kita lihat perbandingan ciri-ciri negara maju dan juga negara berkembang versi poin-poin. Kalau negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, kalau negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduknya cenderung tinggi nih teman-teman. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja di negara maju lebih memadai, sedangkan di negara berkembang, tingkat pengangguran pekerjaan itu cenderung lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, mata pencaharian dari negara maju mayoritasnya itu di bidang industri. Sementara kalau mata pencaharian di negara berkembang itu ketergantungan di sektor pertanian. Kemudian yang keempat, pendapatan per kapita di negara maju cenderung lebih tinggi, sedangkan pendapatan per kapita di negara berkembang cenderung lebih rendah. Kemudian yang kelima, tingkat pendidikan di negara maju cenderung lebih tinggi, sementara sebaliknya tingkat pendidikan negara berkembang cenderung lebih rendah seperti yang tadi kita bahas ya teman-teman. Kemudian yang keenam, tingkat kesehatan di negara maju cenderung lebih tinggi dan tingkat kesehatan di negara berkembang cenderung lebih rendah. Kemudian yang ketujuh, teknologi di negara maju lebih maju pastinya, sedangkan di negara berkembang teknologinya masih kurang maju. So, let's move ke persebaran. Nah, ini nih biar teman-teman tahu nih negara mana aja sih kira-kira yang termasuk dalam negara maju dan juga negara mana aja yang termasuk dalam negara berkembang. Nah, teman-teman bisa lihat nih ini peta dunia. Yang biru-biru itu negara maju, kemudian yang kuning negara berkembang, dan yang peach itu adalah negara miskin. Jadi lihat ternyata negara berkembang itu banyak banget ya teman-teman di dunia, bahkan termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Umumnya negara-negara maju berada di benua Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan sebagian di Asia Timur. Sementara itu, kalau negara-negara berkembang umumnya tersebar di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Selatan, dan beberapa kepulauan di Pasifik. Sebenarnya sih nggak hanya kita ya yang punya masalah meskipun kita negara berkembang. Jadi baik negara maju ataupun negara berkembang juga punya masalahnya masing-masing. Masalah yang dihadapi oleh negara maju biasanya berupa kesulitan memasarkan hasil produksi, kekurangan tenaga kerja baik yang ahli maupun yang tidak ahli, dan kekurangan bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang, masalah yang dihadapi ialah tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pertumbuhan dan ketergantungan yang tinggi, dan tingkat taraf hidup yang rendah. Walaupun saat ini Indonesia masih berada di dalam kelompok negara berkembang, bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi negara maju ya teman-teman. Ada kok negara yang bertumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju. Contohnya apa tuh? Contohnya adalah negara tetangga kita, yaitu Singapura. Nah, teman-teman tahu nggak nih siapa salah satu orang yang berperan penting dalam memajukan negara Singapura? Kenalan yuk sama Lee Kuan Yew. Di balik keberhasilan Lee Kuan Yew selaku bapak pemajuan negara Singapura, banyak masyarakat Singapura yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang otoriter. Gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang cenderung suka mendorong rakyatnya akhirnya membawa Singapura menjadi negara maju seperti sekarang ini. Sebenarnya, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju seperti sumber daya alam dan juga hasil tambang yang melimpah. Terus, keragaman budaya kita juga bernilai sangat tinggi. Nah, kita sebagai penduduknya harus bisa menguasai dan mengembangkan potensi negara kita sendiri.
Gimana caranya? Yap, dengan menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. So, kalau menurut kamu, upaya apa nih yang berarti untuk Indonesia agar bisa menjadi negara maju? Tulis di kolom komentar ya. So, sekian dari aku sama Lavinti Subarkah. See you and until next time.